Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya yang telah menemukan video ini, terima kasih banyak sudah mau mengklik video ini. Semoga berkenan untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe yang masih berwarna merah. Jika Anda menyukainya, silahkan di-like video ini. Beberapa manfaat pemangkasan atau pruningan tanaman. Selain memperindah dan menyeimbangkan bentuk tanaman, pada dasarnya pemangkasan merupakan upaya perawatan yang mengacu pada manfaat atau tujuan tertentu, sebagai berikut. Mengatur dan mengarahkan pertumbuhan. Pemangkasan sengaja dilakukan bila kita ingin mempertahankan bentuk alami dari tanaman yang bersangkutan. Bisa saja terjadi bahwa sebagian tanaman mungkin kurang menerima curah matahari, karena terhalang oleh dinding, misalnya. Dengan demikian, bagian tanaman yang memperoleh curah sinar matahari cukup akan tumbuh lebih cepat, dan bentuk asli tajuk tanaman mulai tak beraturan. Di saat seperti inilah tanaman perlu dipangkas supaya tampilan bentuknya tetap seperti yang diharapkan. Bisa juga pemangkasan dilakukan karena kita menghendaki bentuk tanaman yang justru berbeda dari bentuk alaminya. Perlakuan ini populer dengan istilah topiari. Topiari adalah seni memangkas tanaman yang lahir di Eropa pada abad 14. Tanaman topiari biasanya baru dibentuk setelah tumbuh mencapai ketinggian tertentu. Bila masih berusia muda, selain batang utama belum meninggi, ranting dan daun-daunnya pun belum cukup lebat untuk dibentuk. Pemangkasan juga bisa dilakukan karena kita menghendaki ketinggian tertentu. Misal, ditanam tidak terlalu tinggi. Karenanya, dari mulai ditanam, dahan dan ranting yang muncul dari batang utama tak selalu dipangkas habis. Melalui cara ini akan diperoleh ketinggian tanaman seperti yang diharapkan. Merangsang pertumbuhan bunga dan buah secara alami. Tanaman memiliki sifat mampu bertahan hidup, survival, ketika dahan atau rantingnya dengan sengaja disakiti, dipotong, dipangkas. Hal ini dapat dilihat pada tanaman seperti kemuning. Setelah dipotong, dipangkas, dalam waktu yang tidak terlampau lama, di lokasi potong tersebut akan menyeruak lebih dari satu tunas dahan yang baru, yang tentunya kelak memberikan cabang, ranting, serta bunga-bunga yang lebih banyak dan selanjutnya juga buah yang lebih banyak. Dari sinilah mungkin terbentuk pepatah, hilang satu, tumbuh seribu. Menyelamatkan tanaman tanpa diharapkan. Kadangkala tanaman yang kita sayangi justru menjadi sumber penyebaran penyakit untuk tanaman lain. Gangguan hama seperti kutu, ulat, bekicot, semut, dan belalang yang gemar menyerbu dan melahap daun, batang, bunga, bahkan akar tanaman, bisa ditanggulangi dengan pestisida. Tetapi bila tanaman diserang penyakit akibat jamur, bakteri atau virus yang menular, tak usah ragu untuk memotong, memangkas bagian yang terkena penyakit yang dikhawatirkan akan menular pada tanaman lain. Bila perlu pangkas habis pada pangkal cabang, sisakan batang utamanya. Menyuburkan dan menyehatkan dahan dan ranting yang rusak atau kering memang sebaiknya dipangkas habis. Tetapi ada kalanya perlu lebih berani memangkas, menjarangkan bagian-bagian tanaman yang masih sehat, agar udara, sinar matahari, air siraman, atau air hujan menembus ke semua bagian dalam tajuk secara menyeluruh. Upaya pemangkasan ini sangat membantu pertumbuhan tanaman supaya sehat dan subur. Umumnya gangguan hama atau penyakit menyerang ruang tajuk yang kondisinya kotor karena debu, lembab, dan gelap karena padat. Spora jamur terutama, mudah menyerang dahan dan ranting yang lembab dan berlumut. Di samping menyelamatkan tanaman, pemangkasan tersebut membuat tanaman-tanaman di bawahnya tetap memperoleh sinar matahari cukup. Memperpanjang usia sekaligus meremajakan tanaman yang dibiarkan tumbuh alami apa adanya, pada suatu saat bisa mengalami malnutrisi. Proses distribusi zat hara dari dalam tanah menuju seluruh bagian tanaman akan melambat, karena jangkauannya makin jauh dari permukaan tanah. Penguapan air daun juga semakin tinggi, terutama bila tidak disertai penyiraman yang memadai. Melalui pemangkasan, kerimbunan daun akan berkurang. Demikian pula air daun tidak menguap dengan cepat.
Jadi tindakan pemangkasan merupakan upaya peremajaan sekaligus memperpanjang usia tanaman, terutama pada tanaman perdu tinggi. Adapun 4 alasan dan manfaat melakukan pruning pada tanaman bonsai. Berikut ini adalah 4 alasan dan manfaat dari pruning pada tanaman bonsai yang hal tersebut sebaiknya rutin dilakukan. Berikut ini adalah 4 manfaat melakukan pruning pada bonsai kesayangan kita. Pruning atau pemangkasan adalah suatu teknik yang dilakukan pada pohon atau tanaman bonsai agar menjadi lebih kecil terutama pada bagian daun. Dan teknik ini memiliki manfaat yang sangat penting dalam hal perawatan suatu bonsai. 1. Menumbuhkan cabang atau perantingan baru. Dengan melakukan pruning atau pemangkasan, hal tersebut akan membuat tanaman bonsai berkembang dengan baik. Dan dalam manfaat yang pertama kali ini adalah dapat membuat tanaman bonsai kita bertambah jumlah perantingan atau cabangnya. Itu merupakan salah satu manfaat dari pruning atau pemangkasan. 2. Menghilangkan hama. Dengan menggunakan cara pruning ini kalian dapat mencegah hama agar tidak menyerang bonsai kesayangan kita. Selain dilakukan pruning untuk menghilangkan hama, kita juga harus secara rutin menyemprotkan insektisida agar hama tidak menyerang bonsai. Lakukan hal tersebut secara rutin dan tidak hanya 1 kali. 3. Mempermudah pengawatan. Dengan melakukan pruning, hal tersebut akan membuat kita lebih mudah dalam melakukan tahap pengawatan. Jika kita tidak mempruning tanaman bonsai tersebut, untuk melakukan pengawatan akan sangat sulit dilakukan. Kita lihat betapa rapatnya dahan muda dan daun jika tidak kita pruning atau pangkas. 4. Meregenerasi daun. Dengan melakukan pruning daun dari tanaman bonsai, kita akan selalu terawat dan tidak terlihat seperti tanaman liar. Dengan melakukan hal ini, selain terawat, daun dari bonsai akan tumbuh kembali menjadi daun muda yang lebih segar. Itu akan menambah kesan alami yang sangat segar saat dilihat oleh orang lain. Itulah 4 alasan dan manfaat saat kita melakukan pruning atau pemangkasan pada tanaman bonsai.